Nah, teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini, kalian bisa melakukan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin meminjam uang sebesar 5 juta rupiah langsung cair, kalian bisa simak video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar, kalian tidak perlu takut, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena memikirkan DC lapangan. Dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar atau DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak memiliki izin. Sekedar informasi saja bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia resmi berizin, harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan memperlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Saya akan perlihatkan melalui Play Store. Selanjutnya saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melihat apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai saat ini masih banyak pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau ke iklan mereka padahal mereka ilegal. Nah, sekarang kita masuk ke website resmi dari Kominfo. Nah, ini adalah website resmi dari Kominfo dan kita bisa lihat di sini, jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kalian lihat di sini, Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Karena mereka ilegal kan, bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus, saya bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Kalian bisa lihat di sini, ketika kalian sudah meminjam di aplikasi fintech ilegal, tidak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah, berdasarkan informasi dari Kominfo ini, kita bisa lihat bahwa ketika kita mengajukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman uang online ilegal, kita tidak perlu membayarnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini berita yang diterbitkan dari tribunnews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kemudian kita bisa lihat di bawahnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi, peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, ilegal, kata Samuel. Nah, ini juga tergantung dengan pilihan kalian sendiri ketika kalian mengajukan pinjaman uang online, apakah kalian harus membayar atau tidak. Nah, kalau saya, ketika saya memiliki pinjaman dan ketika saya sudah mendapatkan rezeki yang lebih, ya harus dibayarkan pinjaman kita.
Nah, namun kalau kalian tidak akan membayar pinjaman kalian di aplikasi pinjaman uang online ilegal, juga tidak apa-apa karena kita bisa lihat sendiri bahwa berdasarkan informasi yang kita lihat dari Kominfo, kita tidak perlu membayar pinjaman di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena mereka tidak resmi di Indonesia. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan aplikasi pinjaman uang online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini. Jadi aplikasi pinjamannya adalah Tunai Bijak KTA tanpa bunga. Nah, aplikasi ini dari KSP Emas Nusantara. Aplikasi ini telah di-download lebih dari 100.000 orang, kemudian telah mendapatkan 4,5 bintang dari 12.000 ulasan. Nah, aplikasi ini juga tergolong masih baru di Indonesia, jadi masih sangat legit untuk teman-teman gunakan. Di sini kita akan lihat di laman resmi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, apakah aplikasi Tunai Bijak ini resmi terdaftar di OJK atau tidak. Nah, ini adalah laman resmi dari OJK. Kemudian kita bisa baca singkat di sini. Fintech lending atau peer-to-peer, lending atau pinjaman online adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian bawah, penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Jadi, ini updatean terbaru untuk daftar nama aplikasi pinjaman online yang sudah resmi terdaftar di OJK. Langsung saja kita klik. Nah, kalian lihat di sini penyelenggara fintech lending berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Langsung saja kita download. Nah, kalian bisa lihat perusahaan fintech lending berizin per tanggal 3 Januari 2022 dan di sini ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman uang online yang resmi terdaftar di Indonesia. Dan sekarang kita akan coba lihat apakah pinjaman Tunai Bijak itu terdaftar di OJK atau tidak. Kita zoom lagi dan kita akan coba lihat. Teman-teman bisa lihat sendiri apakah aplikasi Tunai Bijak benar-benar terdaftar atau tidak. Kita scroll aja ke bawah, kemudian kita lihat apakah aplikasi Tunai Bijak terdaftar atau tidak. Jadi sekedar info lagi bahwa legalitas pinjaman uang online di Indonesia itu dilihat dari apakah aplikasi tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Kalau tidak terdaftar di OJK, ya berarti aplikasi tersebut ilegal. Dan kalian bisa lihat bahwa aplikasi Tunai Bijak tidak ada di dalam daftar nama aplikasi pinjaman online yang sudah resmi di Indonesia berdasarkan data OJK per tanggal 3 Januari 2022. Kita kembali ke Play Store. Jadi sudah jelas bahwa aplikasi Tunai Bijak ini belum resmi, belum terdaftar di OJK, yang artinya aplikasi ini ilegal. Nah, sekarang kita akan coba lihat beberapa kelebihan atau iklan yang mereka tawarkan di dalam aplikasi Play Store. Nah, di sini dengan aplikasi Tunai Bijak kalian bisa mendapatkan pinjaman fleksibel limit sampai dengan 5 juta rupiah dengan jumlah maksimum untuk tenor pinjaman mencapai 91 hari dengan bunga yang sangat rendah hanya 0,05% per harinya. Kemudian pencairan cepat dapatkan sekarang. Selanjutnya pengajuan mudah. Yang pertama unduh aplikasi Tunai Bijak, kemudian isi informasi, dan yang terakhir dana segera dicairkan. Jadi sangat mudah. Kemudian keamanan data, kami menjamin data Anda tidak akan bocor. Nah, di sini kalian harus garis bawahi bahwa aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK, makanya ketika kalian ingin mengajukan pinjaman uang di aplikasi ini, kalian harus mengkondisikan nomor handphone kalian dan juga galeri di handphone kalian. Ketika kalian ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, walaupun di sini mereka mengatakan bahwa aman, kita harus berjaga-jaga karena aplikasi ini ilegal. Kemudian suku bunga rendah, bunga harian minimum 0,03% sampai dengan 0,05%. Nah, inilah beberapa iklan yang mereka tawarkan, jadi ada beberapa kelebihan yang mereka berikan ketika kita ingin menggunakan aplikasi Tunai Bijak. Dan sekarang langsung saja saya akan install aplikasi Tunai Bijak, dan kita akan lihat sama-sama bagaimana cara mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman uang online ilegal kali ini. Dan saya pastikan ketika kalian mengajukan pinjaman uang di aplikasi ini, kalian akan mendapatkan pinjaman walaupun data kalian sudah rusak ataupun umur kalian masih di bawah 18 tahun. Nah, hampir lupa sebelum saya buka aplikasinya, kita akan coba lihat tentang aplikasi Tunai Bijak.
Nah, jadi di sini Tunai Bijak adalah aplikasi penyedia layanan pendaftaran anggota KSP serta membantu anggota kami mendapatkan layanan pengajuan pinjaman. Dengan menjadi anggota KSP, para anggota dapat menikmati pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan suku bunga rendah. Tunai Bijak yang mampu mewujudkan impianmu memberikan proses pengajuan kredit tanpa ribet. Nah, kita coba lihat produk pinjamannya. Jadi di sini jumlah total pinjaman mulai dari Rp200.000 sampai dengan Rp20 juta. Jadi aplikasi ini bisa memberikan pinjaman sampai dengan Rp20 juta. Kemudian periode pelunasan minimum 91 hari sampai dengan 180 hari. Kemudian bunga pinjaman per tahun maksimumnya di 14% per tahun. Kemudian di sini ada contoh atau simulasi pinjaman, kalian bisa pelajari sendiri. Dan kita scroll ke bawah, kita akan lihat untuk izin aplikasi. Jadi kita lihat apa saja yang akan mereka minta akses ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah, sekedar info, untuk aplikasi pinjaman uang online yang resmi terdaftar di OJK, mereka hanya akan meminta izin lokasi dan izin kamera. Dan kita akan coba lihat apa saja sih yang akan mereka minta untuk akses izin di dalam aplikasi Tunai Bijak. Nah, kalian lihat di sini, jadi mereka meminta izin akses kamera, kemudian kontak, jadi mereka akan mendapatkan semua kontak yang ada di handphone kalian, kemudian lokasi, selanjutnya penyimpanan. Nah, ini yang paling berbahaya. Di penyimpanan mereka bisa mengakses semua foto yang ada di galeri kita dan lainnya. Jadi inilah beberapa akses yang akan mereka minta ketika kita menggunakan aplikasi Tunai Bijak. Nah, sekarang langsung saja saya akan buka aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kalian baca. Kalau kalian sudah setuju, kalian klik yakin. Kemudian di sini mereka akan langsung meminta izin akses kontak. Kita izinkan, semuanya kita izinkan saja. Nah, selanjutnya di sini kita langsung diminta untuk membuat akun menggunakan nomor handphone kita. Jadi di sini kita masukkan nomor handphone kita. Kemudian setelah memasukkan nomor handphone, kita minta kode verifikasi yang akan mereka kirimkan melalui SMS. Nah, di sini saya sengaja tidak akan memblur nomor handphone saya. Misalkan teman-teman ingin memasukkan nomor handphone saya di kontak darurat, itu bisa. Saya juga bersedia jika kalian ingin memasukkan nomor handphone saya di kontak darurat, namun jangan disalahgunakan. Nah, jadi sekarang kita klik kirim kode, dan kita akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Nah, di sini saya sudah berhasil login menggunakan nomor handphone saya, dan kalian bisa lihat di sini, Tunai Bijak jumlah pinjaman maksimum yang bisa kita dapatkan untuk pengguna baru bisa mencapai 5 juta rupiah, dengan tenor masa pinjaman mencapai 91 hari, dan bunga yang sangat rendah hanya 0,05% per harinya. Dan sekarang tanpa berlama-lama, langsung saja di sini kalian klik ambil sekarang, kita akan mengajukan pinjaman uang di aplikasi Tunai Bijak. Dan semoga saja teman-teman bisa mendapatkan pencairan sampai dengan 5 juta rupiah di aplikasi ini. Langsung saja kita klik ambil sekarang. Nah, di sini jumlah pinjaman 5 juta rupiah, tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan, kemudian bunganya hanya 0,05% per harinya. Kemudian di sini ada beberapa informasi yang harus kita masukkan ketika kita ingin mengajukan pinjaman uang di aplikasi ini. Yaitu yang pertama informasi identitas, kemudian informasi kontak darurat, kemudian informasi pribadi, dan yang terakhir informasi bank. Nah, jika kalian sudah melengkapi semua data atau informasi yang diminta oleh aplikasi ini, kalian langsung saja klik mulai pinjam, otomatis kalian akan mengajukan pinjaman uang di aplikasi Tunai Bijak dengan jumlah pinjaman 5 juta rupiah, tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan dengan bunga hanya 0,05% per harinya. Oke, sekian video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga saja buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial kali ini bisa mendapatkan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi Tunai Bijak. Sekedar info, jangan lupa untuk menonton video saya kemarin, karena di video kemarin saya sudah upload video bagaimana cara mendapatkan pinjaman uang online sampai dengan 20 juta rupiah. Walaupun teman-teman baru membuat akun, dan walaupun data kalian sudah rusak, plus umur kalian belum di 18 tahun. So, buat teman-teman yang suka dengan video pembahasan kali ini, bisa support channel ini, bisa berikan like, share, dan tentunya jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di pembahasan saya selanjutnya.